Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, yang mana kita semua bisa hidup di dunia ini yang insya Allah barokah. Amin. Selamat serta salam tak lupa akan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan atau bisa disebut dengan zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni Adinul Islam. Adanya saya di sini, saya akan memberikan sedikit ilmu atau disebut dengan kultum yang bertemakan keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa yang digunakan untuk menahan lapar dan haus saja, tapi ada banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat pada bulan Ramadan. Ada satu ibadah khas pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri pada umumnya biasanya dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah. Biasanya orang itu melakukan 8 rakaat dan ada juga yang melaksanakannya sekitar 20 rakaat. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting kita bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih sendiri itu memiliki banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah hikmah orang yang melaksanakan sholat tarawih itu dosa-dosa yang telah lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak hanya itu, ada banyak sekali. Yang pertama adalah sholat tarawih sendiri adalah sholat sunnah yang paling utama. Ulama Hanabilah atau ulama yang memegang mazhab Hambali itu mengatakan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang paling utama. Kenapa? Karena sholat tarawih sendiri adalah sholat yang salah satunya adalah dilakukan dengan cara berjamaah, dan ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu disamakan dengan sholat fardu, teman-teman. Itu. Nah, yang kedua adalah dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Seperti yang saya bilang tadi di awal, sholat tarawih bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Ada hadis yang artinya barang siapa yang melakukan ibadah tarawih dengan mengharapkan ridho Allah, dengan beriman atau dengan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maka dosa yang telah lampau akan diampuni. Nah, di hadis tersebut An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud qiyam itu adalah qiyam Ramadan itu adalah kayak itu tadi sholat tarawih. Dan yang dimaksud dosa kecil dan dosa besar, ya itu adalah dosa-dosa yang telah lampau, itu dosa-dosa kecil dan besar bisa diampuni. Nah, poin ketiga dari hikmah sholat tarawih adalah apabila sholat tarawih berjamaah itu sama pahalanya seperti sholat qiyamul lail satu malam penuh. Sholat tarawih sendiri itu bisa dilakukan secara sendiri atau individu, tapi jika berjamaah itu pahalanya akan lebih besar berjamaah. Ada sebuah hadis yang artinya sesungguhnya siapapun yang sholat mengikuti imamnya hingga imam itu selesai, maka
pahalanya, maka dicatatkan untuknya pahala sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Hadis riwayat Bukhari. Oke, poin keempat dari hikmah salat tarawih adalah menyemarakkan bulan Ramadan. Nah, apa sih menyemarakkan bulan Ramadan? Apa sih hubungannya sama salat tarawih? Nah, salat tarawih sendiri itu bisa kita bilang sebagai syiar Islam. Kalau kita di masjid kan otomatis keluar gitu, otomatis jadi syiar Islam. Nah, dengan itu kita seperti menyebarkan agama Islam, teman-teman. Nah, karena di bulan Ramadan itu Allah itu menurunkan banyak sekali anugerah pada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan sendiri itu banyak sekali anugerah, rahmatnya dan lain-lain pokoknya. Nah, itu ya poin kelima dari hikmah salat tarawih adalah meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Nah, kok bisa sih? Karena setiap kita sholat tarawih otomatis kita ketemu kan sama saudara-saudara muslim lainnya, tetangga kita dan kerabat-kerabat kita bakal bertemu dalam satu masjid atau lingkup ya. Jadi otomatis kita bisa saling meningkatkan tali silaturahmi lah. Ada hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah tentang mempererat tali silaturahmi. Hadis tersebut artinya seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal, dan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah seorang yang berusaha untuk menyambung silaturahmi setelah terputus oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu dia 5 hikmah sholat tarawih, teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.